Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya dari kelompok A, Anda Jagus Mahdi, dan anggota kelompok saya ada Bapak Benny Purnama, ada Bapak Dimas Suryarto, dan ada Bapak Siap. Ihsan Budi Siap. Laksono. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan suatu pelanggaran tanggung jawab bea masuk itu dari PT Hmm, SPL, yaitu adanya ekspor fiktif di dalam perusahaan SP. tersebut. Siap. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan dulu gitu awal dari bea masuk itu apa gitu. Pertama, nah, mungkin dari bea masuknya sendiri. Bea masuk itu adalah suatu pungutan pungutan negara berdasarkan eh, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang pabeanan, sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, itu dikenakan terhadap barang ekspor. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Di sini ada peran yang masuk dalam perekonomian. Ini perannya itu yang pertama itu ada sumber penerimaan negara. Yaitu bea masuk merupakan salah satu sumber pendapatan negara non pajak. Dana ini itu digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lalu yang kedua itu ada pelindungan industri, yaitu dengan mengenakan bea masuk ini terhadap barang impor, pemerintah melindungi produk lokal dari persaingan yang tidak sehat. Itu memberikan kesempatan bagi industri domestik untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Lalu yang ketiga ada pengendalian impor. Di sini itu bea masuk ini bisa menjadi alat untuk mengendalikan arus barang masuk, terutama barang-barang yang berpotensi membahayakan ekonomi, kesehatan, atau keamanan nasional. Misalnya barang mewah atau barang dengan dampak lingkungan tinggi. Bisa dikenakan tarif yang tinggi juga gitu. Lalu selanjutnya itu ada komponen bea masuk. Komponen bea masuk itu ada beberapa di sini. Itu ada bea masuk atau BM kan, terhadap barang impor. Itu besarnya itu ditentukan berdasarkan persentase dari nilai pabeannya. Tarif ini bisa bervariasi tergantung jenis barang dan kebijakan negara. Misalnya 5%, 10%, bahkan sampai 15%. Lalu yang kedua ada nilai pabean. Di sini itu dasar perhitungan bea masuk dan pajak impor. Biasanya menggunakan metode CIF atau Cost, Insurance, dan Freight. Cost itu adalah harga barangnya, insurance itu biaya asuransi pengirimannya, dan freight itu biaya pengangkutannya. Lalu yang ketiga ada nilai ini harus benar dan sesuai dengan dokumennya, sesuai dengan invoice-nya, BI number-nya, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu PDRI. PDRI itu pajak dalam rangka impor yang di sini ada tambahan pungutan pajak atas barang impor yang terdiri dari eh, ada PPN-nya, pajak pertambahan nilai, biasanya 11%, lalu ada PPh 22, tarifnya bervariasi, biasanya 2,5 atau 1,5. Lalu yang ketiga itu yaitu ada PPN barang mewah. Ya, ini di sini hanya untuk barang-barang tertentu saja itu. Lalu em, Bisa di slide show lagi, Pak. Kayaknya ini sebentar, ke ke ini lagi. Just oke. Eh, sebentar Pak. Oke, oke, sudah nih, Pak. Kok tadi agak-agak gimana ya saya? Iya, tadi sih udah nih, udah muncul lagi. Bentar. Ini dilanjut aja atau Iya, gimana ini? lanjut aja nggak apa-apa. Hmm, Lanjut aja. Iya, lanjut. Yang Masih lanjut, oke. yang tadi kita lanjut yang ke selanjutnya itu ada yang tadi yang permasalahan tadi gitu latar belakang kasusnya itu, aduh, di sini ada PT SPL yaitu merupakan perusahaan penerima fasilitas.
kawasan berikat atau KB, yaitu fasilitas fiskal di mana barang impor itu bebas bea masuk dan PPN asal kan digunakan untuk tujuan ekspor. Lalu PTSPL ini seharusnya mengimpor bahan baku untuk diolah dan hasilnya diekspor kembali. Namun perusahaan ini melakukan ekspor fiktif, fiktif mencatat seolah barang yang telah diekspor ini menggunakan fasilitas yang tadi itu padahal barang ini dijual ke pasar lokal. Yang ini berarti terdapat penyalahgunaan fasilitas KB atau kawasan berikat karena barang impor ini tidak digunakan sesuai ketentuannya. Yang menjadi akibatnya yaitu bea masuk yang seharusnya dibayar menjadi terutang negara gitu malah menjadi tidak diterima gitu oleh negara. Nah, yang ini itu bisa menjadi kena denda administratif bahkan pidana kalau memenuhi unsur penipuan. Negara mengalami kerugian sekitar 118 miliar akibat pembebasan bea masuk dan pajak yang tidak semestinya diberikan. Nah, terus selanjutnya yaitu sanksi yang eh, akan diterima oleh perusahaan ini berdasarkan eh, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2009 tentang kawasan berikat dan undang-undang kepabeanan itu berpotensi pidana dan administratif. Itu yang pertama penagihan bea masuk, PPN impor, PPh impor dan mungkin juga dengan sanksi bunganya. Lalu yang kedua dengan adanya denda administratif. Ini biasanya persentase dari bea masuk yang tidak dibayarnya. Lalu yang ketiga, sanksinya itu terdapat potensi blacklist atau pencabutan fasilitas, bahkan gugatan pidana. Gitu. Oke, selanjutnya, solusi untuk permasalahan ini mungkin dari manusianya bisa dari pendidikan atau pelatihan untuk secara SDM-nya, audit internal di SDM secara rutin, dan sanksi tegas terhadap individu yang melakukan kecurangan. Lalu yang kedua ada material atau bahannya. Masalahnya kan barang yang seharusnya diekspor tidak tersedia atau digunakan untuk keperluan lain. Solusinya itu pencatatan inventaris yang akurat dan real time. Lalu adanya sistem tracking material dari impor sampai ekspor. Lalu yang ketiga pengendalian stok dan pemeriksaan visit rutin untuk memastikan barang sesuai laporan. Lalu untuk di bagian keuangan itu manajemen keuangan yang saya pastikan arus kas perusahaan stabil tanpa bergantung pada praktik ilegal. Lalu yang kedua pengawasan penggunaan fasilitas fiskal dan audit keuangan internal lebih diperketat, terutama pada transaksi terkait ekspor impor. Lalu di bagian mesin atau peralatan, karena masalahnya itu sistem administrasi dan pelaporan manual atau tidak terintegrasi, sehingga mudah dimanipulasi. Di sini solusinya itu harus adanya digitalisasi proses ekspor impor menggunakan ERP, WMS, atau sistem otomasi. Lalu yang kedua, integrasi sistem dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC untuk verifikasi data real time. Dan yang ketiga, penggunaan RFID untuk memverifikasi barang keluar masuknya. Lalu solusi permasalahan di bagian metode itu ada standard operation procedure atau SOP-nya itu ada tidak dipatuhi atau ketinggalan zaman. Solusinya itu kita harus merevisi atau memperketat SOP ini dalam proses ekspor impor dan pelaporan ke bea cukai. Menerapkan yang kedua menerapkan cek dan balance system. Setiap ekspor harus diverifikasi oleh lebih dari satu pihak. Lalu selanjutnya ada audit metode kerja secara berkala dan evaluasi kepatuhan. Lalu berdasarkan lingkungan, masalahnya itu terdapat lingkungan eksternal bisnis, misalkan tekanan pasar, regulasi ketat, dan persaingan harga. Ini memicu perilaku orang-orang itu untuk curang. Solusinya itu yang pertama membangun budaya perusahaan yang beretika meskipun dalam tekanan eksternal. Yang kedua adanya adaptasi terhadap perubahan regulasi dengan memperbanyak komunikasi dengan pihak bea cukai. Yang ketiga bersinergi dengan asosiasi industri untuk advokasi regulasi dan adil. Mungkin eh, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Dimas ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Mungkin dari Pak Beni dan Pak Isan. Ya, izin Pak, saya bertanya. Baik, silakan. Untuk pertanyaannya, apa modus pelanggaran yang dilakukan oleh PT SPLL
dan bagaimana dampaknya terhadap negara. Baik, untuk PT SPL yang melakukan ekspor fiktif yang tadi itu, itu mencatat barang, yaitu mencatat barang seolah-olah terjadi ekspor, padahal barang tersebut itu sebenarnya dijualnya di pasar lokal. Jadi ini merupakan penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat atau yang tadi kawasan KB tadi gitu. Karena barang impor ini yang seharusnya digunakan untuk ekspor tidak digunakan sesuai aturannya. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar 118 miliar karena pembebasan bea masuk dan pajak yang tidak semestinya diberikan. Hmm. Mungkin ada lagi dari Ya, coba yang saja lain. dari saya, Pak Hamdah. Boleh? Ya, Baik, dari Pak Dimas. saya, apa sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar aturan fasilitas kawasan berikat seperti PT SPL ini ya, Pak? Mungkin dari sanksi yang terdapat pelanggaran ini itu meliputi yang pertama itu ada penagihan kembali bea masuknya dan PPN-nya dan PPh impornya. Bahkan ada juga denda administratif, misal berupa persentase dari bea masuk yang tidak dibayarnya tadi, hingga sanksi pidana apabila terbukti ada unsur penipuan. Selain itu, perusahaan juga bisa kehilangan fasilitas pemesanan berikat tadi atau masuk dalam daftar blacklist gitu, daftar Yes. hitam. Hmm. Oke, 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 oke. Thank you. Mungkin selanjutnya dari Pak Isan ada pertanyaan. Saya ingin bertanya juga, Pak. Boleh Pak Isan, bagaimana? Ya, mengapa digitalisasi sistem pelaporan dan integrasi data penting dalam mencegah manipulasi dokumen ekspor impor ini, Pak? Oke, untuk digitalisasi sistem pelaporan ini, itu karena sistem manual ini itu rentan dimanipulasi atau ada ini ya, kecurangan. Digitalisasi ini seperti ERP, UMS, dan integrasi dengan DJBC, Bea Cukai itu mungkin verifikasi datanya itu secara real time. Jadi eh, sulit itu untuk dimanipulasi gitu data-data yang adanya itu. Selain itu, penggunaan barcode atau RFID ini juga untuk melacak barang juga meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporannya sehingga membantu mencegah pelanggaran seperti ekspor atau impor yang fiktif ya tadi. Jadi itu mungkin Pak. Oke. Baik, Bapak-Bapak semua, mungkin sekian materi yang bisa kita sampaikan. Eh, Bila Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam, makasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Hamdah. Thank you, Pak wabarakatuh. Ben, Pak Iksan semua. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Hamda. Terima kasih juga Pak semua. Pak Dimas. Yo.